Bab 71 Pedang Empat Bayangan, hentikan. Saat pertempuran besar akan segera meledak, tiba-tiba sebuah suara keras pun terdengar, seperti suara teriakan seekor harimau, membuat jantung semua orang berdebar kencang, dan segera menghentikan gerakan mereka. Semua tatapan mata mereka mengarah ke sana, seketika terdengar suara orang-orang yang berbicara. Elton juga melihat ke arah orang yang berteriak itu. Ekspresi wajahnya cukup muram, dalam hati ia berpikir, apa dia ingin menyerangku sendiri? Yonatan membalikkan kepalanya, wajah marahnya langsung berubah. Dengan terbata-bata ia berkata pada Jim, "Senior Jim, apa kau ingin menyerangnya sendiri? Asalkan ada dirimu, sekalipun Elton Su itu memiliki sepasang sayap, ia juga tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar perkataan Yonatan, orang-orang pun menganggukkan kepala mereka dengan pelan, mengira bahwa Jim ingin menghukum Elton sendiri. Kalau tidak, mana mungkin ia akan menghentikan Yonatan. Bagaimanapun Elton telah melawan Jim, kalau Jim ingin menghukumnya dengan tangannya sendiri, juga tidak aneh. Namun, Jim membuka mulutnya, dan membuat semua orang terkejut. Apa kalian lupa, bahwa ini adalah lapangan latihan bela diri? Semua orang kebingungan, menunggu kalimat selanjutnya. Jung mengerutkan alisnya melihat ke arah Yonatan. Tatapan matanya terpaku pada Elton. Karena kita ada di lapangan latihan bela diri, kita harus menuruti peraturan lapangan latihan bela diri. Bertandinglah di atas ring, siapapun yang melanggar peraturan, aku akan mengirimkannya ke kantor pengadilan. Mendengar perkataan Jim, Yonatan pun tercengang sejenak. Tidak hanya dia, Elton, dan orang-orang di sekitar pun juga kebingungan. Maksud perkataan Jim ini, ingin melakukan pertandingan dengan adil. Tapi apakah ini benar adil? Elton, kau berani bertanding di atas ring tidak? Tanya Jim. Kenapa tidak berani? Elton melihat ke arah Jim sejenak, lalu berjalan ke arah ring yang tak jauh dari sana. Ring itu tingginya 6 kaki, berbentuk bulat, diameternya 20 kaki, merupakan ring terbesar di lapangan latihan bela diri, digunakan oleh murid keluarga Su untuk beradu silat. Elton berdiri di atas, melihat ke arah Jim yang berada di tengah kerumunan orang-orang di bawah. Kalaupun ia harus melawan murid luar keluarga Su peringkat ketiga ini, Elton juga tidak akan mundur. Dalam dunia bela diri, siapapun yang mundur adalah pengecut. Pengecut adalah sebuah parit alami yang tidak dapat dilewati. Perjalanan dalam dunia bela dirinya juga akan berhenti sampai di sini. Sedangkan Elton ingin terus maju ke depan, ia tidak akan ketakutan dan mundur ke belakang. Meskipun dia tahu dirinya tak terkalahkan, tapi Elton juga akan terus mempertahankan kemampuannya, terus bertanding, dan bertanding. Dia bukannya keras kepala, tapi merupakan sebuah kepercayaannya. Kenapa kau tidak naik? Tiba-tiba, Jim berkata pada Yonatan yang berada di sebelahnya. Yonatan tercengang, ia bergumam dan berkata, "Senior Jim, bukankah Anda sendiri yang ingin melawan Elton?" Jim mengerutkan alisnya. Kapan aku berkata ingin melawan Elton? Jelas-jelas dirimu sendiri yang ingin melawannya. Sekarang cepat naik sana, kalau tidak aku akan mengirimkanmu ke kantor pengadilan. Tapi, aku. Cepat naik. Tanpa menunggu Yonatan selesai bicara, Jim langsung berteriak keji. Melihat Jim yang sangat ingin menyuruhnya naik, Yonatan pun menatap ke arah Elton yang ada di atas ring dengan kesal. Hari ini dia telah dipermalukan seperti ini, semua itu karena Elton si binatang liar ini. Elton, aku akan membuatmu menyesal. Yonatan mengepalkan tangannya, lalu berjalan ke atas ring, ia jungkir balik ke atas ring, lalu menatap Elton dengan keji. Dengan marah ia berkata, "Sampah Elton Su, segera turunlah kau ke bawah." Elton tercengang, dalam hati ia berkata, apa anak ini sudah gila? Kenapa mengatai orang sembarangan seperti ini? Segera turun ke bawah. Yonatan berteriak lagi, kalau tidak kau tidak akan memiliki kesempatan apapun. Melihat kedua mata Yonatan yang merah itu, Elton sedikit mengerutkan keningnya. Ia berkata, ayo keluarkan saja jurusmu, percuma hanya bicara saja. Kau sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku. Yonatan berteriak keras, pedang di tangannya pun keluar dari sarungnya. Ia mengangkat kakinya dan berlari ke depan, mengarahkan pedangnya ke dada Elton. Bayangan pedangnya menghilang di udara, cepat berkilat. Melihat pedang Yonatan yang sangat gesit, dan tidak memberi Elton kesempatan sedikit pun, tujuannya adalah untuk membunuh Elton. Semua orang berteriak terkejut,
jurus pedang yang secepat itu, banyak sekali dari mereka yang pasti tidak akan bisa menghindarinya. Kau ingin membunuhku? Tatapan mata Elton bersinar, ia dapat merasakan kebencian Yonatan terhadapnya. Di saat bersamaan ia juga dapat merasakan dengan jelas keinginan Yonatan untuk membunuhnya. Kalau tidak, dalam serangan pertama Yonatan juga tidak akan mungkin langsung mengarah ke dadanya, mengeluarkan energinya sekuat tenaga. Jelas sekali ia ingin membunuhnya. Membunuhmu? Kenapa memangnya kalau membunuhmu? Di keluarga Su kau hanyalah sebuah sampah saja. Kau dan ayahmu adalah anjing gelandangan yang hanya menumpang hidup di sini. Tidak ada yang perlu disayangkan untuk membunuhmu. Matilah dengan tenang. Yonatan sangat sombong. Elton telah mempermalukannya berkali-kali, sampai akhirnya ia dimarahi oleh Jim. Kebenciannya terhadap Elton semakin lama semakin bertambah, sampai akhirnya berubah menjadi keinginan untuk membunuh Elton. Kalau kau ingin membunuhku, tidak ada pula yang perlu kutahan lagi. Kedua mata Elton penuh dengan aura dingin. Ia menarik pedang besinya. Sebelum serangan Yonatan itu mencapai dadanya, Elton melangkahkan kakinya satu langkah ke depan secara tiba-tiba. Di mata orang-orang, Elton itu melakukan tindakan bunuh diri, membuat semua orang berteriak terkejut. Kau sendiri yang mencari mati. Keinginan membunuh Yonatan meledak-ledak. Ia melihat Elton yang berjalan ke arahnya. Pedang di tangannya semakin bertambah cepat tanpa sungkan sedikit pun. Serangannya semakin mematikan. Ia menargetkan jantung Elton. Ia dapat merenggut nyawa Elton sewaktu-waktu. Siapa sangka? Di saat terpenting, ujung kaki Elton tiba-tiba ia bengkokkan, tubuhnya membungkuk ke bawah, dengan tenaganya yang menuju ke depan, tubuhnya tiba-tiba ia serongkan, memusatkan Yonatan di tengah-tengah, dan berputar setengah lingkaran. Elton tidak hanya berhasil menghindari pedang Yonatan, ia juga berhasil berputar ke belakang Yonatan. Bagaimanapun kecepatan kedua orang itu sangat cepat, kecepatan keduanya terus bertambah. Yonatan juga tidak dapat menghentikan langkah kakinya, dan telah sampai ke belakang Elton. Saat ia tersadar, Elton sudah berat di belakangnya. Ia membawa pedang panjang di tangannya, dan pedangnya yang tajam itu mendekat ke arah lehernya, membuat punggung Yonatan terasa dingin, tidak berani bergerak sembarangan. Apa kemampuanmu? Hanya begini saja? Tanya Elton pelan, namun di telinga Yonatan, perkataan itu terdengar seperti hinaan. Di hadapan teman-teman seperguruannya, Elton membuatnya malu lagi, benar-benar tidak dapat dimaafkan. Elton Su, kau benar-benar telah membuatku marah. Suara Yonatan tiba-tiba berubah tenang, membuat orang merasa terkejut. Bukankah kau selalu marah? Ejek Elton sambil tersenyum. Brak. Sebuah angin kencang pun keluar dari tubuh Yonatan, ditambah dengan sedikit kekuatan spiritual, membuat semua orang tercengang. Elton segera mundur ke belakang, sedikit mengerutkan alisnya melihat ke arah Yonatan. Tingkat pemurnian jiwa, kau sudah mencapainya. Benar, 3 hari lalu aku sudah mencapai tingkat pemurnian jiwa, tapi tidak ada orang yang tahu saja. Sekarang aku ingin merebut nyawamu itu. Aku ingin lihat apakah kau memiliki kekuatan untuk melawannya, kata Yonatan dengan sangat sombong. Ternyata Yonatan telah mencapai tingkat pemurnian jiwa. Kali ini Elton pasti habislah, kata orang-orang di bawah. Tingkat pemurnian jiwa dan pertengahan tingkat pemurnian tulang, jaraknya sangat jauh. Tak heran orang-orang kehilangan kepercayaannya terhadap Elton. Wajah Elton juga tampak lebih muram. Yonatan telah mencapai tingkat pemurnian jiwa. Meskipun hal ini membuatnya sedikit terkejut, tapi juga sudah bisa ditebak. Bagaimanapun Yonatan sudah cukup lama berada di tingkat pemurnian tulang. Memperoleh peningkatan hanyalah masalah waktu saja. Tapi dia tidak mengira, Yonatan menggunakan kemampuannya itu sebagai taktik terakhir untuk melawannya. Kenapa? Takut kan? Melihat Elton terdiam di tempat, Yonatan pun merasa bangga. Dengan keji ia berkata, kalau kau takut, berlututlah padaku di hadapan para murid keluarga Su, bersujudlah 3 kali, panggil aku Tuan Besar, setelah itu aku akan melupakan semuanya, dan melepaskan nyawamu, bagaimana? Puff. Elton tertawa mendengar perkataan Yonatan itu. Kenapa tertawa? Apa kau sudah gila karena terlalu ketakutan? Kata Yonatan sambil tertawa dingin. Elton tersenyum menghina, dia agak sedikit tidak sabar. Cepat serang aku, kalau tidak kau pasti akan kalah telak hari ini. Apa? Elton Su ini benar-benar tidak ingin hidup lagi, berani-beraninya ia menantang Yonatan.
Mungkin saja dia memiliki kemampuan rahasia. Tatapan mata semua orang pun tercengang. Elton yang berada di akhir tingkat pemurnian tulang berani menantang Yonatan yang berada di tingkat pemurnian jiwa, dan berkata bahwa Yonatan pasti akan kalah telak. Sombong sekali. Yonatan marah lagi. Ia mengarahkan pedangnya pada Elton dengan sangat marah. Dia ingin membuat Elton membayarkan kesombongannya sendiri dengan penderitaan. Kalau kau sangat ingin mati cepat, aku akan mengirimkanmu ke neraka sekarang. Pedang di tangannya pun bergetar. Kekuatan spiritual yang murni menyelimuti pedang itu. Yonatan mengangkat pedangnya dan berlari ke arah Elton. Ia menebaskannya. 2 bayangan pedang pun menembus udara. 1 pedang 2 bayangan. Ini adalah jurus rahasia Yonatan. Merasakan bayangan pedang yang mendekatinya, tubuh Elton pun bergerak. Seperti angin topan yang berhembus, sangat ringan, seperti halusinasi. Namun saat ia mengeluarkan pedangnya, seperti angin topan yang bergumul hebat, 3 bayangan pedang pun terlihat dan terarah pada Yonatan. Jurus pertama dari pedang angin, angin berhembus. Elton Su, jangan kira hanya kau yang bisa mengeluarkan 3 bayangan pedang. Pedang di tangan Yonatan bergetar, dan mengeluarkan 1 bayangan lagi, dan bertabrakan dengan ketiga bayangan pedang Elton. Perang. Ke-6 bayangan pedang bertabrakan menjadi 1, dan menghilang. Saat semua orang mengira bahwa kekuatan kedua orang itu seimbang, tiba-tiba sebuah suara teriakan pun terdengar. Di hadapan semua orang, setelah Elton mengeluarkan 3 bayangan pedangnya, ia mengeluarkan 1 bayangan lagi. Bayangan pedang keempat. Jurus pedang Elton tadi, sebenarnya memiliki 4 bayangan, tapi karena Yonatan melihat pedang itu dari depan, ia tidak melihat bayangan keempat itu. Bayangan pedang keempat menusuk ke arah Yonatan, ketajamannya menyerangnya dan membuatnya membalikkan tubuhnya. Srek. Sebuah luka yang sangat tipis dan panjang pun muncul di wajah Yonatan, membelah telinganya, seketika darah pun bercucuran, daging-daging yang mengerikan pun terjatuh, lalu terdengar suara teriakan histeris. Kau telah kalah, kata Elton sambil mengarahkan pedangnya pada Yonatan. Orang-orang yang berada di bawah ring pun sangat terkejut, kejadian ini benar-benar di luar bayangan mereka. Tak disangka Elton memiliki jurus rahasia seperti ini, meskipun Yonatan adalah pebela diri tingkat pemurnian jiwa, ia tetap saja kalah hanya dengan 1 serangan saja. Mereka semua pun sedikit tidak mengerti pada Elton. Jim melihat semua kejadian itu dengan tenang di bawah ring. Saat melihat Elton mengalahkan Yonatan, ia mengerutkan keningnya, ekspresinya berubah muram, seolah sedang memikirkan sesuatu. Bersambung. Bab 8 Permintaan Jim Su. Pedang Elton menunjuk ke arah Yonatan, kau telah kalah. Yonatan tampak sangat kewalahan, darah terus menetes dari wajahnya, namun dia yang sekarang sama sekali tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Srek. Elton memasukkan pedang besinya kembali ke sarungnya, lalu membalikkan tubuhnya, melihat ke bawah, ia menyadari bahwa Jim sudah menghilang, ia pun merasa bingung, dan berjalan ke arah pinggiran ring. Tiba-tiba, seketika belakang punggung Elton pun terasa dingin, semua orang berteriak terkejut, tanpa perlu membalikkan kepalanya, Elton sudah bisa merasakan aura pembunuh yang keji. Yonatan Su ini, sangat tidak tahu malu, berani-beraninya dia menyerang diam-diam. Langkah kakinya langsung bergerak dengan cepat, Elton memegang pedang besinya, dan menghindar. Baru saja ia hendak membalas serangan Yonatan, Elton pun melihat Yonatan langsung berlari keluar ring dengan sangat panik. Dia tadi memiliki kesempatan yang sangat baik, tapi tidak dapat membunuh Elton. Kalau dia tidak melarikan diri sekarang, kapan lagi? Apa kau bisa kabur? Angin berhembus. Elton menarik pedang besinya secepat kilat, lalu berlari ke arah Yonatan, mengeluarkan jurus pertama dari jurus pedang angin. Sebuah bayangan pedang pun muncul, dan langsung mengenai pergelangan kaki Yonatan. Brak! Yonatan terjatuh keras ke lantai, ia membalikkan tubuhnya, pedang besi Elton sudah berada di samping lehernya. Kumohon, jangan bunuh aku akan menuruti semua perkataanmu. Yonatan sangat ketakutan, seketika, sekujur tubuhnya gemetaran, tatapan matanya saat melihat Elton penuh dengan ketakutan. Yang tidak menggangguku, tidak akan kuganggu. Jika ada yang menggangguku, jangan salahkan aku tak berperasaan, kata Elton dingin. Segera, pedang panjang di tangannya bergetar,
dan bayangan pedang menembus langsung ke pusat energi di perut bagian bawah Yonatan, dan menghancurkannya. Semua orang terkejut melihat kejadian itu, tatapan mereka semua terpaku pada Elton, tapi Elton sama sekali tidak menghiraukan mereka. Ia juga tidak merasa bangga, ia melangkahkan kakinya, dan pergi dari lapangan latihan bela diri dengan santai. Di atas ring, hanya tersisa Yonatan yang memandangi Elton, tatapan matanya hanya ada tatapan keji saja. Tapi apa yang bisa ia lakukan lagi? Yonatan yang sekarang sudah berubah menjadi sampah yang benar-benar tak berguna. Setelah kalah di atas ring, keluarga Su sama sekali tidak akan membantunya. Peristiwa ini sangat wajar, ia hanya bisa menyalahkan kemampuannya sendiri yang terlalu lemah, tidak bisa menyalahkan orang lain. Elton meninggalkan lapangan latihan bela diri, dan sudah melupakan semuanya. Bagaimanapun Yonatan lah yang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Kali ini dia hanya menghancurkan kultivasi Yonatan saja. Tindakannya itu bisa dibilang sudah cukup berbaik hati. Dalam menghadapi seorang sampah, Elton tidak pernah peduli. Lah segera pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang Elton. Dia adalah Jim. "Jim Su, apa maksudmu ini?" tanya Elton. "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, entah apakah kau tertarik untuk mendengarkannya atau tidak," kata Jim sambil tersenyum tipis. Tak heran Elton tidak bisa menemukannya saat di atas ring tadi. Ternyata Jim sudah menunggu Elton sejak tadi di sini. "Ada apa? Kau boleh mengatakannya," kata Elton. "Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara, ikut denganku," kata Jim sambil berjalan ke halaman belakang keluarga Su. Elton mengerutkan alisnya, dan mengikutinya. Entah apa yang akan dilakukan Jim, Elton percaya, Jim tidak akan berbuat macam-macam padanya. Bagaimanapun seorang murid luar tidak akan mungkin berani untuk melanggar peraturan keluarga. Elton tidak membunuh Yonatan, karena peraturan itu juga. Sesampainya di halaman belakang, jembatan, sungai kecil, hutan bambu, gunung buatan, semua ini membentuk sebuah gambar yang sangat cantik. Mereka berdua berjalan ke arah gazebo yang tidak ada orangnya. Setelah itu barulah mereka menghentikan langkah kaki mereka. "Katakan, hal apa yang ingin kau katakan padaku?" Elton berbicara terlebih dahulu. Saat itu Jim menatap ke arah Elton, memperhatikannya dengan teliti dari atas ke bawah, seperti sangat ingin melihat Elton dengan jelas. Ia berkata, "Aku benar-benar ingin tahu, rahasia apa yang sebenarnya kau miliki, sehingga bisa membuat seorang murid luar yang biasa-biasa saja sepertimu, berubah menjadi sesombong ini." "Aku sombong?" Elton tertawa, "Yang tidak menggangguku, tidak akan kuganggu. Kalau Yonatan dan yang lainnya tidak menggangguku, mana mungkin aku akan menyerang mereka. Itu adalah salah mereka sendiri, apa hubungannya denganku?" Mendengar perkataan itu, tatapan mata Jim penuh dengan kekaguman. Kemampuan Elton sangat tinggi. Sejak awal, ia dapat mengalahkan Yonatan dengan mudah, tapi ia tidak segera menyerangnya, malah mengalah beberapa kali. Namun saat terpaksa, barulah ia mengeluarkan kemarahannya. Dari hal itu pula, bagaimana sifat Elton sudah sangat jelas, semua perkataannya memang benar. Pertandingan keluarga kali ini, artinya sangat tidak biasa, akan berhubungan dengan kandidat murid yang akan dapat masuk ke murid dalam. "Kebetulan aku punya satu masalah yang membutuhkan bantuanmu, kuharap kau tidak menolaknya," kata Jim sambil menatap Elton. "Oh." Elton membalikkan tubuhnya, lalu berkata, "Katakan dengan rinci." "Di belakang gunung, aku menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi. Setelah melewati gua itu, akan memasuki sebuah ngarai. Di sana ada banyak sekali bunga langit, jumlahnya sangat banyak, kurang lebih ada 50 tangkai lebih," kata Jim sambil menatap Elton dengan dalam. Elton sedikit tercengang, tapi ia mengerutkan alisnya dan berkata, "Lalu, pasti ada binatang buas yang menjaganya kan?" "Benar." Jim tersenyum. Elton ternyata memang bukan orang tamak. Ia tidak langsung tergiur akan bunga langit itu. Jim melanjutkan, "Di dalam ngarai itu, ada belasan ekor serigala penghisap darah yang berjaga. Aku juga tidak dapat masuk ke dalam." "Serigala penghisap darah?" Tatapan mata Elton semakin dingin. Kemampuan serigala penghisap darah sama dengan pebela diri tingkat pemurnian jiwa, tidak dapat diremehkan. Ada belasan ekor pula, kalau dikepung oleh mereka, bisa dibilang pasti mutlak. Tidak hanya begitu, alfa dari serigala penghisap darah itu, kemampuannya sudah mencapai pertengahan tingkat pemurnian dewa.
oleh karena itu aku ingin mengajakmu, bunga langit yang kita dapatkan kita bagi rata, bagaimana? Bagi rata. Bunga langit sangat sulit ditemukan, khasiatnya tidak begitu besar bagi tingkat pemurnian tulang, tapi begitu sampai di tingkat pemurnian jiwa, ada banyak sekali kekuatan spiritual yang perlu dilatih dan bunga langit merupakan harta karun yang sangat diperlukan. Namun Elton sama sekali tidak tenggelam akan keuntungan di depan matanya. Ia berkata, kenapa kau mengundangku, orang yang jauh lebih kuat dariku ada banyak kan? Benar. Jim sepertinya sudah tahu bahwa Elton akan bertanya seperti itu. Ia menjawab, orang yang lebih kuat darimu memang sangat banyak, dan banyak juga yang bersedia pergi ke sana, tapi mereka semua adalah serigala yang tidak pernah kenyang. Tidak sepertimu, kemampuanmu sangat kuat, tapi hanya kekurangan tingkatan saja. Baik, aku setuju. Yang Elton butuhkan adalah sebuah alasan yang dapat menunjukkan kejujuran Jim. Elton pasti tidak akan berurusan dengan orang yang suka berbohong. Dan alasan yang dikatakan oleh Jim, Elton sama sekali tidak mencium aroma kebohongan. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menyetujui Jim. Di saat bersamaan Elton juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sangat amat langka. Apa ada orang lain lagi? Tanya Elton. Tidak, Jim menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak baik jika ada banyak orang yang tahu. Pertanyaan terakhir, kapan kita beraksi? Kuharap kerjasama kita berhasil, besok siang. Beberapa hari ini aku masih ada urusan. 4 hari lagi, kita bertemu di belakang gunung, kata Jim sambil tersenyum. Elton mengangguk, dan mengingat hal ini dalam hatinya. Setelah pulang ke rumah, Elton masih belum masuk ke dalam, namun ia telah mencium aroma obat-obatan yang tupis. Ia segera membuka pintu rumahnya. Yang membuatnya terkejut adalah, mejanya penuh dengan belasan bahan obat-obatan. Setiap bahannya jauh lebih berharga dari rumput padam yang ia minum waktu itu. Di antaranya ada rumput ganda ungu, rumput labeo. Bahan-bahan tersebut harganya lebih tinggi 2 kali lipat dari rumput padam. Banyak sekali, pasti bukan ayah yang memetiknya, kata Elton dalam hati. Meskipun Edric terkadang memang menemukan sesuatu yang berharga, tapi di belakang gunung jarang sekali ada bahan-bahan obatan bagus sebanyak ini. Tiba-tiba, ia teringat akan perkataan Jim tadi, kemampuanmu sangat kuat, tapi hanya kekurangan tingkatan saja. Apa Jim yang memberikannya? Hati Elton pun telah meyakinkan bahwa Jim lah yang memberinya, agar dia bisa meningkatkan kemampuannya, dan tidak menyusahkannya. 4 hari kemudian, Jim memberinya obat-obatan sebanyak ini, sangat wajar. Edric baru saja keluar dari luar, melihat bahan sebanyak itu, ia pun tercengang. Elton, apa yang terjadi? Elton melihat Edric yang sangat lemas itu, hatinya pun terasa sakit. Ia melangkah maju ke depan, dan mencari 2 buah tanaman obat-obatan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh, lalu memberikannya ke tangan Edric. Ayah, ini adalah pemberian dari temanku, aku membantunya melakukan sesuatu, ini adalah balasannya. 2 bahan ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh, ayah minumlah. Edric tidak tertarik pada obat-obatan itu, tapi melihat tatapan mata Elton yang jernih itu, akhirnya ia menganggukkan kepalaku, tidak menolaknya. Ia membawa 2 bahan itu ke kamarnya sendiri, lalu meletakkannya ke dalam kotak giok dengan hati-hati. Mana mungkin ia rela menggunakan bahan obat-obatan itu. Mungkin, suatu hari nanti Elton akan membutuhkannya, pikir Edric. Di malam yang tenang, belasan bahan obat-obatan terpapar di hadapan Elton. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan menelan salah satu obat, dan mulai berlatih. Begitu bahan obat-obatan itu masuk ke dalam perutnya, obat itu pun berubah menjadi kekuatan spiritual, dan masuk ke dalam tubuh Elton, terus memperkuat tulang dan ototnya. Hanya sedikit saja yang berkumpul di pusat energi Elton. Di saat bersamaan, ada sebagian kekuatan spiritual yang terhisap ke ruang misterius, dan menuju ke pedang kedua. Tak lama, Elton pun merasa pusat energi yang ada di perutnya sedikit sakit. Lebih banyak kekuatan spiritual terhisap ke dalam pusat energinya. Elton segera mengambil beberapa obat-obatan di hadapannya, dan menelannya juga sekaligus. Kekuatan spiritual yang bergumul bak aliran sungai pun masuk ke dalam pusat energi Elton. Duar. Tubuh Elton gemetaran, seketika, sebuah aura hangat pun memenuhi sekujur tubuh Elton, membuat ekspresi wajah Elton tampak sangat tenang. Tingkat pemurnian jiwa. Setelah tersadar, Elton telah merasa bahwa pusat energi di perutnya sudah tidak kosong lagi,
tapi berubah menjadi sebuah lautan kekuatan spiritual yang memenuhi pusat energinya yang kosong. Suara kekuatan spiritual yang keras terdengar sangat gemuruh di telinganya. Itu artinya Elton telah berhasil mencapai awal tingkat pemurnian jiwa. Dubrak. Tiba-tiba, keanehan pun terjadi. Pedang kedua di ruang misterius seolah berubah menjadi jurang yang tak berdasar, menghisap semua kekuatan spiritual di dalam tubuh Elton, dan mengarah ke lautan kekuatan spiritual yang ada di dalam pusat energi Elton. Elton menutup bibirnya rapat-rapat, mengambil semua bahan obat-obatan yang ada di depannya dan langsung menyantapnya. Kekuatan spiritual yang gemuruh pun datang lagi, dan akhirnya berhasil membuka pedang kedua sepenuhnya. Pedang kedua sudah terbuka. Elton merasa sedikit tidak percaya, dengan bantuan begitu banyak bahan obat-obatan, dalam satu malam saja, ia langsung dapat membuka pedang keduanya, menakjubkan sekali. Tapi, Elton masih belum meneliti pedang kedua itu dengan teliti. Sekujur tubuhnya tiba-tiba terasa sakit, dan rasa sakit itu langsung menyerbu otaknya, dan membuatnya pingsan seketika. Bersambung.